Baik, selamat pagi rekan-rekan, para nasabah dan para trader. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call bersama dengan Destia Faisal di sini. Langsung saja kita mulai pembahasan pertama kita mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG akan bergerak terkonsolidasi atau sideways dengan level support di 5.332 dan level resisten di 5.393, di mana pada perdagangan semalam ini bursa Amerika ini ditutup menguat tipis setelah data manufacturing dari yang dirilis oleh ISM ini lebih rendah daripada pencatatan bulan sebelumnya. Kemudian untuk harga minyak sendiri pada perdagangan semalam ini menguat sebesar 0,9% menjadi 47,3. Namun pada perdagangan hari ini sepertinya harga minyak kembali melemah. Kemudian dari dalam negeri sendiri, untuk investor dalam negeri ini masih menunggu rilis untuk merilis cadangan devisa untuk bulan Agustus yang akan rilis pada hari ini. Jadi untuk hari ini kami indikasi IHSG-nya adalah sideways. Kemudian untuk saham-saham yang bisa diperhatikan, yaitu yang pertama ada saham Jasa Marga, di mana Jasa Marga ini berencana untuk menerbitkan obligasi senilai 19 triliun, ini yang akan terbit tahun depan. Ini direncanakan untuk membiayai belanja modal, di mana untuk tahap pertama, ini Jasa Marga ini akan mengeluarkan obligasi senilai 2 triliun yang sepertinya akan dirilis pada kuartal pertama tahun 2017. Kemudian saham yang kedua ada saham PSAB, di mana perseroan ini berencana untuk private placement atau HMETD sebanyak 2,6 miliar lembar saham senilai 950 miliar atau di harga 360 per lembar saham. Kemudian yang ketiga atau saham yang ketiga ini ada saham Batu Raja atau semen Batu Raja, di mana berencana untuk meminjam dana dari Bank BNI senilai 1,5 triliun rupiah ini untuk membiayai pembangunan pabrik Batu Raja 2. Kemudian yang terakhir ada saham Multipolar, di mana kemarin MLPL ini menjual kepemilikan sahamnya di LPPF sebanyak 87 juta lembar saham di harga 18.735 hingga 19.305 per lembar saham. Baik, langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar saham, bisa langsung diketikkan di kolom question.
Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Rudi Hairudin yang menanyakan untuk saham WOM Finance. Baik, secara teknikal saham WOM Finance ini masih dalam tren bullishnya untuk jangka menengahnya karena masih bisa bertahan di atas EMA 50 dan EMA 20-nya atau masih bisa bertahan di atas harga 157, di mana jika kita melihat indikator stokastik ini juga sudah rebound dari area oversold-nya, jadi kemungkinan besar untuk jangka pendek ini WOM Finance ini masih memiliki peluang untuk rebound atau masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatannya. Jadi saran kami jika Bapak Ibu sudah memiliki saham WOM Finance ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu selama saham WOM Finance ini masih bisa diperdagangkan di atas harga 157. Namun jika sudah jatuh di bawah harga 157 ini bisa dipertimbangkan untuk dijual. Jadi jika Bapak Ibu belum memiliki saham WOM Finance ini bisa mempertimbangkan untuk masuk di harga 157 hingga 160. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk saham Garuda Indonesia. Untuk saham Garuda Indonesia ini trennya sendiri kecenderungannya adalah bearish untuk saham Garuda, tren bearish untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Karena harga ini sudah jatuh di bawah EMA 200-nya atau sudah jatuh di bawah harga 442. Jadi tren untuk jangka panjangnya adalah bearish untuk saham Garuda. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham Garuda. Namun jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Garuda, ini sebaiknya dipertimbangkan untuk melakukan penjualan atau melakukan cut loss, atau jika tidak ingin melakukan cut loss ini bisa melakukan average down namun tetap memasang cut loss-nya yaitu di level support selanjutnya yaitu di sekitar harga 430 untuk level support selanjutnya dari saham Garuda. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Garuda di harga atas ini bisa melakukan average down di harga sekarang dan memasang stop loss-nya itu di harga 430. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk saham Mika dan Kija dalam minggu ini bergerak ke atas atau terkoreksi. Kemudian support dan resisten dalam waktu dekat. Baik, yang pertama untuk saham Mika. Untuk saham Mika ini sedang menguji supportnya di harga 2.800. Jika Mika ini bisa bertahan di atas harga 2.800 ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Namun jika ditutup di bawah harga 2.800 maka kemungkinan bisa terkoreksi menuju ke EMA 20-nya yaitu di harga 2.740. Kemudian jika kita amati lebih lanjut di indikator stokastiknya ini juga sudah berada di area overbought atau ada potensi koreksi lanjutan jika kita melihat indikator stokastik. Jadi untuk minggu ini
kemungkinan besar saham Mika ini masih bisa melanjutkan koreksinya. Jadi jika Bapak Stevi ini sudah memegang saham Mika di sekitar harga di bawah harga 2.500, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu untuk saham Mikanya. Nanti bisa ambil lagi ini saat saham Mika ini sudah berada di area EMA 20-nya atau di sekitar harga 2.700. Ini bisa diambil lagi. Kemudian untuk saham Kija, ini trennya sendiri ini masih cukup bullish. Jadi kami menyarankan jika Bapak Stevi ini sudah memiliki saham Kija, ini bisa ditahan terlebih dahulu karena ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Jadi kami menyarankan bisa di hold terlebih dahulu selama saham Kija ini masih bisa bertahan di atas harga 310, ini masih layak untuk ditahan. Untuk supportnya sendiri untuk saham Kija, ini ada di sekitar harga 312 atau 313 untuk supportnya, untuk support terdekat. Sedangkan untuk resisten ini di sekitar harga resisten terdekat ini di 325. Itu untuk saham Kija. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal yang menanyakan untuk saham Baja. Untuk saham Baja, ini untuk trennya sendiri ini masih bullish. Namun jika kita melihat indikator stokastik ini sudah berada di area overbought, kemudian terjadi koreksi yang cukup dalam dengan volume yang cukup signifikan untuk saham Baja pada perdagangan 2 hari kemarin. Ini sepertinya belum ada indikasi untuk berbalik menjadi bullish kembali atau belum ada indikasi untuk rebound untuk saham Baja. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Baja. Ini kemungkinan ini bisa masuk ini menunggu di sekitar harga 250 atau support jika kita menggunakan round numbers. Jadi ini bisa masuk di sekitar harga 250. Kemudian nanti bisa dijual di harga 300 untuk saham Bajanya. Namun jika kita melihat stokastik ini masih belum ada indikasi untuk rebound untuk saham Bajanya. Jadi harap berhati-hati. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham Bank Mandiri, kapan bisa entry? Untuk saham Bank Mandiri, ini jika baru mau ingin masuk, ini sebaiknya menunggu saham Bank Mandiri ini menyentuh level supportnya di harga 10.875. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu atau menunggu hingga MACD ini membentuk golden cross. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk saham Bank Mandiri. Jadi jika ingin masuk ini sebaiknya menunggu Bank Mandiri menyentuh level supportnya di 10.875 atau menunggu hingga MACD membentuk golden cross.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Gajah Tunggal dan Pegas. Kedepannya bagaimana, support dan resisten berapa? Yang pertama untuk saham Gajah Tunggal, untuk trennya sendiri untuk jangka pendeknya ini sudah bearish karena sudah jatuh di bawah moving average 20 atau sudah jatuh di bawah harga 1470. Jadi untuk jangka pendeknya ini bearish untuk saham Gajah Tunggal, di mana saat ini sepertinya sedang menguji supportnya di harga 1400. Jika saham Gajah Tunggal ini kembali turun atau ditutup di bawah harga 1400, kemungkinan besar ini akan menuju ke harga 1350. Jadi jika Bapak Andri ini sudah memiliki saham Gajah Tunggal di sekitar harga 1200-an, ini kami menyarankan untuk bisa dijual terlebih dahulu. Namun jika Bapak Andri ini punya saham Gajah Tunggal ini di harga atas, ini kami menyarankan untuk melakukan average di harga sekarang dengan memasang stop loss-nya itu di sedikit di bawah EMA 50-nya, yaitu di harga 1350. Itu untuk stop loss-nya. Kemudian untuk saham Pegas, ini sepertinya sudah berhasil rebound dari EMA 100-nya atau sudah berhasil atau bertahan di atas harga 2850. Jadi untuk saham Pegas ini masih memiliki peluang untuk rebound. Jadi kami menyarankan untuk bisa di hold untuk yang sudah memiliki saham Pegas. Namun jika belum memiliki saham Pegas, ini bisa mulai mengoleksi saham Pegas karena koreksi yang terjadi untuk saham Pegas ini sudah cukup dalam. Jadi ini kami rasa ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk masuk ke saham Pegas di harga sekarang. Untuk supportnya, untuk supportnya ini berada di sekitar harga 2750 untuk saham Pegas. Sedangkan resisten ini bisa kita menggunakan EMA 20-nya yaitu di harga 3020. Jadi jika ingin masuk ke saham Pegas silahkan, karena koreksi yang terjadi untuk saham Pegas ini sudah cukup dalam. Jadi kami rasa ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk masuk ke saham Pegas. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin yang menanyakan untuk saham Adaro, Baja, GDST, dan BRI. Untuk Baja tadi sudah saya bahas, jadi saya akan membahas untuk saham Adaro, GDST, dan BRI. Untuk saham Adaro,
Untuk saham Adaro ini trennya sendiri, ini secara keseluruhan masih cukup bullish. Jadi kami menyarankan masih di hold terlebih dahulu untuk saham Adaro-nya jika Bapak sudah punya. Namun jika Bapak belum memiliki saham Adaro, ini sebaiknya masuk pada saat terjadi koreksi. Ini di sekitar harga 1.200-an untuk saham Adaro-nya. Untuk secara jangka panjang ini masih cukup menarik untuk saham Adaro atau secara umum saham-saham pertambangan khususnya pertambangan batu bara ini masih cukup layak dikoleksi untuk jangka panjang. Kemudian untuk saham GDST ini karena pergerakannya sangat jarang untuk saham GDST, jadi kemungkinan besar ini sulit untuk dianalisa secara teknikal. Namun jika kita melihat di sini, di mana pada 2 hari berturut-turut saham GDST ini turun cukup dalam dengan volume yang cukup signifikan, jadi kemungkinan besar ini masih memiliki peluang untuk terjadi koreksi. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham GDST. Baik, untuk saham Bank BRI, ini trennya ini masih cukup bullish untuk saham Bank BRI. Jadi saran kami ini bisa ditahan terlebih dahulu. Untuk saham Bank BRI nanti bisa dijual pada saat BRI ini sudah berada di area resistennya, yaitu di harga 12.150. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry Purnawan yang menanyakan untuk saham Harum dan Pewon. Untuk saham Harum, ini trennya ini masih cukup bullish untuk saham Harum, di mana jika kita melihat indikator MACD-nya, ini ada peluang terjadi golden cross untuk saham Harum. Jadi kami menyarankan jika Bapak sudah punya saham Harum, ini bisa di hold. Namun jika belum, ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk masuk ke saham Harum di sekitar harga 1050 atau 1075 hingga 1100 untuk masuk ke saham Harum. Atau jika ingin menunggu konfirmasi, ini masuk setelah terjadi golden cross di MACD-nya untuk saham Harum. Sedangkan untuk saham Pewon, ini seperti halnya Harum tadi, ini pada indikator MACD ini juga ada peluang terjadi golden cross untuk saham Pewon. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya saham Pewon, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Atau jika belum punya, ini menunggu konfirmasi hingga MACD terjadi golden cross.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khoirul yang menanyakan untuk saham Jasa Marga bagaimana untuk jangka menengah. Untuk Jasa Marga ini untuk jangka menengahnya ini masih bearish atau trennya ini masih melemah untuk saham Jasa Marga. Jadi hingga saat ini belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren atau belum ada indikasi untuk reversal untuk saham Jasa Marga. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irwandi yang menanyakan untuk saham SMRA. Untuk saham SMRA, ini trennya ini menunjukkan ada indikasi untuk pembalikan arah tren yang sebelumnya bearish ini menjadi bullish untuk jangka pendeknya. Jadi untuk saham SMRA ini kami menyarankan jika Bapak sudah punya ini sebaiknya di hold. Namun jika baru ingin masuk ke saham SMRA ini silahkan masuk atau masuk setelah ada konfirmasi SMRA ini bisa bertahan di atas EMA 50-nya atau berhasil ditutup di harga 1.780. Ini untuk saham SMRA. Jadi untuk saham SMRA ini ada peluang untuk reversal. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham CTRP, apakah sudah masuk masa konsolidasi atau bearish? Untuk saham CTRP ini untuk jangka pendeknya ini memang sudah bearish untuk saham CTRP. Kemudian karena saham CTRP ini sudah jatuh di bawah harga 605 atau di EMA 50-nya, di mana itu mengindikasikan saham CTRP ini sudah bearish untuk jangka pendeknya. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham CTRP. Atau jika ingin masuk ke saham CTRP ini sebaiknya menunggu hingga saham CTRP ini bisa berhasil ditutup di atas harga 615. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Setiadi yang menanyakan untuk saham Jasa Marga dan Pepro. Untuk saham Jasa Marga tadi barusan kita bahas, sehingga sekarang kita akan membahas saham Pepro. Untuk Pepro ini pergerakannya masih bullish atau bullishnya masih cukup kuat untuk saham Pepro, jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu untuk saham Pepro. Namun jika belum memiliki ingin masuk ke saham Pepro, ini merupakan momen yang cukup baik karena MACD ini sudah mengindikasikan Golden Cross untuk saham Pepro-nya. Jadi jika baru ingin masuk ke saham Pepro ini silahkan masuk di harga sekarang.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan untuk mohon analisa saham Elsa dan Pewon. Apakah Elsa terpengaruh dengan harga minyak yang mulai naik? Untuk saham Pewon ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa ini memang memiliki korelasi yang positif terhadap pergerakan harga minyak. Jika harga minyak naik, maka kemungkinan besar harga saham Elsa ini juga akan naik. Namun jika kita melihat lebih jauh untuk pergerakan harga minyak ini masih berada di range harga di sekitar harga 45 dolar per barelnya, di mana hingga akhir tahun sepertinya tidak akan ada perubahan signifikan di harga minyak. Jadi jika kita hubungkan dengan Elsa ini, maka kinerja Elsa ini juga tidak akan berbeda jauh dari pencapaiannya di akhir tahun lalu atau di tahun 2015. Jadi secara fundamental masih akan flat untuk saham Elsa. Sedangkan untuk dari sisi teknikal sendiri, ini untuk saham Elsa, untuk jangka pendeknya ini bearish. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Elsa. Atau jika ingin masuk ke saham Elsa, ini bisa menunggu hingga saham Elsa ini bisa ditutup di atas harga 510. Karena jika saham Elsa ini bisa bertahan di atas harga 510, ini ada kemungkinan saham Elsa ini untuk terjadi reversal atau pembalikan arah tren. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk saham Elsa-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iwayan Samuel Yasa yang menanyakan tolong diinformasikan cara menampilkan MACD AMI Broker seperti yang di layar. Ada warna hijau dan merah dan tanda panahnya. Untuk MACD yang seperti yang ada di layar ini, Bapak bisa mencari formulanya. Ini bisa di search di Google. Ini search MACD AFL MACD color atau MACD arrow. Ini bisa dicari di Google. Nanti setelah ketemu ini bisa di copy paste formulanya ke dalam AMI Broker. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham KF untuk short dan mid term-nya. Untuk saham KF ini untuk short dan mid term-nya masih ada peluang untuk melanjutkan koreksinya, karena jika kita melihat di sini MACD sudah terjadi dead cross. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham KF, atau jika Ibu Suryani ini sudah memiliki saham KF di harga bawah, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Demikian, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melinda yang menanyakan
bagaimana saham Astra Internasional atau ASI. Untuk saham Astra Internasional, ini trennya juga masih bullish. Jadi kami menyarankan jika Ibu Linda ini sudah memegang saham Astra, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Nanti bisa dijual di sekitar harga di atas 8.500 atau di sekitar level resistennya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Antam. Untuk saham Antam, ini untuk jangka pendeknya ini juga bearish untuk saham Antam. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk atau belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Antam. Namun jika Ibu Suryani ini sudah memiliki saham Antam di harga atas, ini sebaiknya melakukan average down untuk saham Antam atau melakukan cut loss. Jadi pilihannya antara melakukan average down atau melakukan cut loss untuk saham Antamnya, karena untuk jangka pendeknya ini bearish. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir mengenai saham Tele, mengenai dari Ibu Iren mengenai fundamentalnya bagus, kenapa harga sahamnya terus turun dan masih bisa turun lagi apa enggak. Untuk saham Tel ini sendiri, ini ada berita mengenai pembelian dari PINS, di mana saat pada tahun 2015 yang lalu ini Tele mengakuisisi PT Simpatindo dari anak usaha dari Telkomsel itu sendiri, merupakan distributor voucher dari Telkomsel. Dan di situ ada indikasi adanya penyalahgunaan uang negara di situ. Itu baru rumor yang beredar dan saat ini masih diselidiki oleh BPK. Oleh karena itu mungkin hal itu juga mempengaruhi dari pergerakan saham dari saham Tele ini sendiri. Namun itu baru sebatas rumor karena saat ini BPK masih memeriksa dan belum ada bukti apapun yang menyebabkan adanya kerugian negara dari transaksi akuisisi yang Tele lakukan. Untuk secara teknikal sendiri, apabila kita lihat saham Tele ini ada support kuat di level harga Rp600, di mana ini merupakan level support yang cukup baik dari saham Tele ini sendiri. Dan saran kami bagi yang ingin trading, nampaknya saham Tele ini sendiri cocok untuk trading one day trade saja, seperti beberapa hari yang lalu ini mengalami kenaikan sampai 4,9% ketika sudah menyentuh di level harga sekitar 615-an dan high-nya 670. Dan oleh karena itu bagi yang ingin trading jangka pendek bisa dimanfaatkan untuk TikTok dari pergerakan saham Tele ini sendiri. Namun bagi yang invest ini bisa dicoba untuk disimpan terlebih dahulu, karena kami melihat bahwa isu dari penyalahgunaan uang negara ini nampaknya tidak terlalu signifikan pengaruhnya ke perusahaan sendiri, namun ke Telkomnya justru kalau bisa kita lihat.
Baiklah, demikian Philip Morning Markle pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Kita akan berjumpa kembali di Philip Morning Markle pada esok hari di jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan happy trading.